Pemirsa, pesawat milik Polri jenis Skytrax M28 jatuh di perairan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu pagi. Titik koordinat jatuhnya pesawat sudah diketahui. Tim Polri dan Basarnas saat ini sedang menuju lokasi. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan oleh Agus Faturrahman langsung dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Agus, apakah saat ini tim Polri dan juga Basarnas sudah sampai di lokasi jatuhnya pesawat? Baik, saya dari Perintah. Saat ini saya masih berada di kapal di Perairan Kota Bekasi, di mana kapal ini rencananya akan ke lokasi dan itu sekitar 2 jam. Tadi saya tolak dari Mako Dirpolair Polda Kempin Sekupang sekitar pukul 8 sehingga menempuh perjalanan hingga sampai ke Tanjung Pinang sekitar 1,5 jam. Kemudian dari sini kita akan melanjutkan ke Lingga dengan perjalanan sekitar 1 jam. Selain membawa beberapa personil untuk ikut membantu proses pencarian korban dan korban kapal pesawat yang tenggelam, pesawat yang jatuh. Tim di Polda Kempin juga membawa beberapa tim lainnya seperti tim penyelam, kemudian tim DVI dari Polda Kempin yang nantinya akan membantu proses pencarian korban di sana. Zakia. Ya, kemudian kalau tadi siang hingga sore dinyatakan bahwa telah ditemukan oleh nelayan sekitar atau warga sekitar beberapa barang yang diduga milik anggota kepolisian yang berada di pesawat, misalnya tas, kemudian juga ada kursi pesawat. Apakah juga ada informasi terkini apakah ditemukan kembali misalnya kepingan dari pesawat ataupun juga barang-barang lainnya? Baik, saya barusan mendapatkan informasi dari salah satu warga yang berada di lokasi. Kebetulan dia saat itu sedang berada di tengah laut dan melihat secara langsung beberapa barang yang diduga milik korban pesawat milik Polri ini, yaitu antara lain ada semacam baju dinas polisian, kemudian sepatu, dan bahkan ada beberapa yang diduga sebagai tubuh dari korban, karena diduga kalau melihat kondisi yang ada di laut itu dengan banyaknya berserakan tubuh dan barang-barang penumpang lainnya, diduga memang pesawat ini meledak terlebih dahulu dan baru masuk ke dalam air seperti itu saja. Namun memang hingga saat ini kita belum bisa sampai ke lokasi karena memang perjalanan yang cukup jauh sehingga kita perlu waktu sekitar 2 jam atau 3 jam lagi baru bisa ke lokasi. Zakia. Tadi Kabid Humas dari Polda Kepulauan Riau mengatakan bahwa pencarian malam akan dihentikan jika sudah malam, apalagi saat ini kondisi di sana tidak memungkinkan, gelombang begitu tinggi. Untuk esok, kapan rencananya untuk proses pencarian maupun juga evakuasi ini akan mulai dilakukan? Memang benar informasi yang kami terima bahwa di sana kondisinya cuaca kurang begitu bagus sehingga proses pencarian sementara dihentikan. Rencananya memang setelah kita dari Batam dengan menggunakan kapal patroli Polair Mabes Polri ini dan Polda Kepri ini, kita akan menuju ke lokasi dan diperkirakan di sana tengah malam, dan kita jam berapa dan kemana aja lokasi yang nantinya kita akan lakukan pencarian. Namun memang beberapa informasi mengatakan bahwa beberapa barang yang berhasil ditemukan oleh nelayan ataupun warga sekitar ataupun petugas SAR itu sudah jauh atau sekitar radius 5 mil seperti itu, sehingga kemungkinan barang-barang akan bisa lebih jauh lagi atau puing-puing yang pesawat yang jatuh itu akan bisa lebih jauh lagi berada dari lokasi pertama jatuhnya pesawat. Zakia. Baik, terakhir Agus, Kepulauan Lingga ini kan terdiri atas beberapa pulau-pulau kecil. Nantinya pusat posko begitu untuk evakuasi ini akan berada di mana? Memang telah ditentukan beberapa posko gitu. Salah satunya ada di Pulau Senayang. Pulau Senayang ini merupakan salah satu pulau yang paling dekat lokasinya dengan jatuhnya pesawat itu, sehingga posisinya memang dijadikan sebagai base untuk proses posko
pencarian dan evakuasi dari para korban. Selain di Senayan juga kita ada juga di Lingga, kemudian posko juga dibuat di Tanjung Uban di Kabupaten Bintan, di pelabuhan milik Angkatan Laut seperti itu. Kemudian di sini tempat saya berada di Tanjung Pinang, kemudian di Batam, dan ada satu lagi yaitu di Bandara Hang Nadiem, di mana nanti proses itu akan dilakukan untuk kemungkinan transfer korban dari Lingga menuju ke Batam, kemudian baru terakhir berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Sakia. Terima kasih atas informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah
information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Ada kembali lagi di Metro Sport, pemirsa. Dua pasangan ganda Indonesia berhasil meraih gelar juara dalam final kejuaraan bulu tangkis Tiongkok terbuka, di mana gelar juara diperoleh dari sektor ganda putra dan ganda campuran. Bertanding di Asia Olympic Sports Center, ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya menghadapi ganda unggulan 4 asal Denmark, Mathias Bo, Karsten Morgensen di final kejuaraan bulu tangkis Tiongkok terbuka. Marcus Kevin yang merupakan unggulan 7 hanya membutuhkan waktu 49 menit untuk mengalahkan pasangan Bo Morgensen. Marcus Kevin berhasil menang 2 set langsung 21-18 dan 22-20. Ini menjadi gelar Super Series ketiga bagi Marcus Kevin di tahun 2016 setelah sebelumnya menjuarai India Terbuka dan Australia Terbuka.
Kesuksesan Marcus Kevin juga diikuti oleh ganda campuran Tantowi Ahmad Liliana Natsir. Menghadapi pasangan tuan rumah Zhang Nan Li Yinhui, unggulan kedua Indonesia itu mampu menguasai set pertama sebelum akhirnya menang 21-13. Namun pada set kedua, Owi Butet sempat kewalahan dan kehilangan set ini setelah kalah 22-24. Di set penentuan, juara Olimpiade 2016 ini langsung merespon dengan baik dan memenangi set ini dengan skor 21-16. Kemenangan Owi Butet sekaligus mengkandaskan harapan tuan rumah untuk meraih gelar juara di hadapan pendukungnya. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mabes Polri memastikan 7 tersangka bom gereja di Samarinda, Kalimantan Timur sudah menjadi pengikut kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kepastian 7 tersangka bom di depan gereja Oikumene, kota Samarinda menjadi pengikut kelompok ISIS, dikatakan Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar. Keterlibatan 7 tersangka dengan kelompok ISIS diperoleh berdasarkan barang bukti yang ditemukan Polri, seperti dokumen dan simbol-simbol yang ada. Menurut Boy, keterlibatan 7 tersangka dengan kelompok ISIS berawal dari keinginan untuk berjuang dan bersimpati akan perjuangan di Irak dan Suriah. 7 orang tersangka bom Samarinda sudah diterbangkan dari Samarinda ke Jakarta untuk menjalani proses hukum. 2 tersangka ditahan di Rutan Salemba, Jakarta, sedangkan 5 tersangka lain ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II, Depok. Ya, mereka merupakan kelompok yang termasuk kelompok yang berbayat kepada ISIS ya. Dengan dokumen yang ada, dengan simbol-simbol yang ada, barang bukti yang ada, mereka dapat dikategorikan. Walaupun mungkin derajat keterlibatannya lebih diawali dengan rasa simpati, ingin ikut berjuang seperti orang-orang yang ada di Syria, di Irak, kemudian mereka mengimplementasikan kegiatan-kegiatan itu di sini. Itu sudah ada. Pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara menangkap 1 orang calon penumpang pesawat yang membawa hampir 1 kg narkoba jenis sabu. Narkoba diduga akan diselundupkan menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka MF ditangkap petugas di pintu security checkpoint 1 di terminal keberangkatan Bandara Kuala Namu. Calon penumpang pesawat tujuan Surabaya ini terbukti menyembunyikan 952 gram narkoba jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan petugas, ratusan gram narkoba dikemas dalam 2 bungkus plastik dan direkatkan di selangkangan. Tersangka mengaku mendapat upah 30 juta rupiah untuk menyelundupkan narkoba ke Makassar, Sulawesi Selatan. Usai pemeriksaan, petugas keamanan bandara langsung menyerahkan tersangka ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang untuk menjalani proses lebih lanjut. Ini yang nyusul terus belum selesai ngontrol telepon. Jadi langsung bagus juga ya. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. Upaya penculikan dan penyanderaan di perbatasan Filipina kembali terjadi. 2 warga negara Indonesia diduga diculik di perbatasan Malaysia-Filipina Selatan. Keluarga Saparudin di Majene, Sulawesi Barat hanya bisa menunggu cemas mengenai kepastian nasib anggota keluarga mereka yang diduga diculik kelompok Abu Sayyaf. Saparudin dan Sawal merupakan 2 warga dusun Poniang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Keduanya diketahui bersama 18 ABK lainnya melayarkan kapal perusahaan perikanan berbendera Malaysia saat kejadian. Menurut keterangan rekan korban sesama TKI, Saparudin yang bertindak sebagai nahkoda dan Syawal sebagai tenaga mesin diculik, sementara 18 ABK lainnya dibiarkan pulang ke Sabah, Malaysia. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas penculikan kru kapal ini, namun sejumlah penculikan di kawasan Laut Filipina Selatan sering dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. KPK menggelar rapat pembahasan kajian pendanaan partai politik di Gedung KPK Jakarta. Sejumlah hal turut dibahas, mulai dari besaran dana yang akan diberikan oleh pemerintah hingga format rekrutmen kader yang direkomendasikan oleh KPK.
Menurut Wakil Pimpinan KPK, Laude M. Syarif, pemberian dana parpol oleh negara sebesar 13 miliar dirasa tidak mencukupi kebutuhan partai. Untuk itu perlu adanya tambahan alokasi negara yang ditaksir mencapai 9,3 triliun rupiah. Namun dana tersebut besarannya dibagi dua antara partai politik dengan pemerintah. Sistem pemberian dana pun akan dilakukan bertahap selama kurun waktu 10 tahun dan dengan pengawasan yang ketat. Langkah penambahan dana parpol bertujuan untuk menghindarkan kader partai politik yang menghalalkan segala cara untuk membiayai partainya. Ketika APBN masuk menjadi salah satu bagian dari keuangan partai politik, maka pasti akan ada audit di situ. Jadi sekarang partai politik secara tidak langsung juga harus menyiapkan diri untuk mempersiapkan tata kelola yang sesuai dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara. Oleh karena dia bisa diaudit, maka pasti BPK dan BPKP bisa memeriksanya. Kita beralih ke informasi. Penyidik Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya? Robert, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara, baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan di sini Prasetyo Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Prasetyo Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara, namun sebagai ketua tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Prasetyo Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa, termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya NS saja yang di Kembangan itu atau ada yang lain? Saya tidak tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menunaikan ibadah sholat asar, itu masih mereka ikut. Pak, PDIP sudah menyebut ada keterlibatan tokoh politik di balik penghadangan itu, siapa sebenarnya Pak? Saya nggak ngerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya Panwas, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasi Anda. Nah, bagaimana kemudian relevansinya tiga partai ini mendukung calon gubernur yang lain untuk DKI Jakarta? Sementara tadi kecurigaannya dari Kapolri, Panglima adalah aksi ini akan lebih daripada mentersangkakan Ahok, menahan Ahok, tapi menggoyang pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian pantas dong publik menanyakan loyalitas dari tiga partai ini untuk pemerintahan Jokowi JK apabila tujuan dari demo-demo ini adalah at the end of the day adalah untuk menggoyang pemerintahan Jokowi, Mas. Sebenarnya kami semua sudah cukup terbiasa dengan pilkada. Bahkan sebelumnya misalnya Mas Romi juga menyampaikan kepada Ibu, mohon maaf pilihannya berbeda karena basis konstituennya. Proses dialog sudah biasa kami lakukan. Ada perbedaan poros politik di daerah, di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Itu suatu hal yang sudah biasa terjadi. Hanya karena ada aktor politik tadi. Sehingga resonansi di
di dalam Pilkada DKI itu menjadi begitu kuat. Terlebih dari peta 2019, dari Mas Burhan tadi sudah menyatakan elektabilitas Pak Jokowi begitu tinggi. Tentu saja ini memunculkan bagi mereka yang berpikir, yang mau mempersiapkan generasi mudanya misalnya untuk Pilkada 2019, jadi berpikir ulang. Baik. Nanti saya akan tanyakan. Kalau saya pribadi itu kalau sampai menggulingkan pemerintah saya tidak percaya. Tetapi kalau untuk make a dance, mengganggu untuk 2019 itu mungkin. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Gerindra membantah ajakan masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Partai Gerindra menegaskan tetap berada di luar pemerintahan demi keseimbangan pengawasan program pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Istana adalah murni bentuk silaturahmi. Selain menunjukkan kenegarawan kedua tokoh bangsa, pertemuan ini juga dapat berpengaruh pada situasi politik yang belakangan ini memanas. Menurut Fadlizon, Partai Gerindra tetap konsisten berada di luar pemerintah. Partai Gerindra akan tetap mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan mendukung penuh semua kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Fadlizon menegaskan Partai Gerindra tidak pernah memanfaatkan situasi politik yang ada dan tidak pernah meminta jatah kursi pada Presiden Jokowi. Sikap kita sampai sekarang jelas konsisten, kita berada di luar pemerintahan dan kontestasi politik ya nantilah 2019 gitu ya. Kita kan tidak tahu dalam keadaan normal ya seperti itu saya kira. Apakah sejauh ini komunikasi politik Presiden ini sudah ada penawaran kepada Gerindra? Penawaran nggak ada ya. Silaturahim kemarin itu adalah silaturahmi kenegaraan saya kira. Silaturahmi kenegarawanan gitu ya. Saya kira nggak. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban. Dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut.
Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah, dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihadi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya, dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama, dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan, dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan, karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap, dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah, dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihadi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya, dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan
menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihadi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PTTI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih
harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada dua kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulyajati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulyajati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, dua kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulyajati masih berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihadi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulyajati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulyajati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulyajati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulyajati masih berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihadi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3
nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan tiganya ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti tiga yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban. Dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas.